Bagaimana jika seorang pria yang selama hidupnya selalu dianggap sampah, tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk mengulang seluruh hidupnya? Di dunia tempat para penyihir menentukan bakatnya berdasarkan warna mana, ia adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki warna sama sekali. Tidak punya kekuatan, terus dipandang rendah, bahkan hanya bisa menjadi seorang porter di dalam dungeon milik adiknya sendiri. Namun semua itu berubah ketika ia bertemu sosok yang seharusnya tidak pernah bisa dikalahkan. Di ambang kematiannya, ia justru mencuri kemampuan milik Dewa Ruang dan Waktu, lalu kembali 7 tahun ke masa lalu. Kini, pria yang dulu tidak memiliki apapun membawa seluruh pengetahuan dari masa depan, serta sebuah kemampuan mengerikan yang memungkinkannya mencuri skill milik siapapun yang ia sentuh. Dan sejak saat itu, takdir dunia pun mulai berubah. 10 tahun yang lalu, sebuah peristiwa misterius mengubah dunia hanya dalam semalam. Tepat di atas langit Tokyo tiba-tiba muncul sebuah kastil raksasa dalam posisi terbalik. Kemunculannya membuat seluruh warga panik karena tidak seorang pun yang tahu benda apa yang sedang melayang di atas kepala mereka. Namun, keanehan itu ternyata baru permulaan. Karena di saat yang bersamaan, dungeon pun mulai bermunculan di berbagai wilayah Jepang. Dan sejak hari itulah sebagian manusia membangkitkan kekuatan yang disebut mana. Orang-orang yang dianugerahi bakat sebagai penyihir mulai memasuki dungeon untuk memburu monster. Selain memperoleh kekuatan, mereka juga mendapatkan kekayaan, ketenaran, dan menjadi sosok yang dihormati masyarakat. Di dunia ini bakat seorang penyihir ditentukan oleh warna mana yang dimilikinya. Kebanyakan penyihir hanya memiliki satu warna, sedangkan penyihir yang memiliki 2 warna mana sangatlah langka. Salah satu di antaranya adalah Kurosaki Kai, sang penyihir dengan mana merah dan biru yang dikenal sebagai Raja Ungu. Saat Kai sedang menghadapi seekor iblis di dalam dungeon, dan ia menyadari lawannya tidak memiliki jalan untuk melarikan diri, ia langsung mengaktifkan skill tombak iblis dan melemparkannya tanpa ragu. Hingga serangan itu menghantam tepat sasaran dan membuat sang iblis tumbang seketika. Setelah mengambil drop yang ditinggalkan monster tersebut, Kai justru melemparkannya ke arah seseorang yang sejak tadi hanya berdiri termenung di sudut ruangan, lalu menyuruhnya agar lebih memperhatikan keadaan sekitar dan segera mengambil barang itu. Orang tersebut adalah kakaknya sendiri, Kurosaki Rei. Berbeda jauh dengan Kai yang telah mencapai level 89 dan menjadi salah satu penyihir terkuat, Rei hanyalah penyihir level 1 yang bahkan tidak memiliki warna mana sama sekali. Di dunia ini orang seperti dirinya dikenal sebagai penyihir tanpa warna. Sebuah keberadaan yang sangat langka, sekaligus dianggap sebagai pecundang yang tidak memiliki bakat. Namun meski terus dipandang rendah, Rei sama sekali tidak berniat menyerah. Ia masih berharap suatu hari nanti kemampuannya akan bangkit. Karena itulah selama ini ia tetap mengikuti kelompok adiknya sebagai porter, membawa perlengkapan sekaligus mengumpulkan hasil buruan, sambil menggantungkan harapan kecil bahwa suatu saat dirinya juga bisa menjadi penyihir sungguhan. Tak lama kemudian, tim raid itu akhirnya tiba di depan sebuah pintu raksasa. Melihat ukurannya, semua orang langsung menyadari bahwa mereka telah sampai di ruang bos. Perjalanan yang begitu lancar membuat sebagian besar anggota tim yakin bahwa pertarungan terakhir ini tidak akan terlalu sulit. Namun begitu pintu terbuka, suasananya langsung berubah. Di tengah ruangan telah berdiri sesosok makhluk yang memancarkan aura mengerikan. Namanya adalah Kronos, sang dewa ruang dan waktu. Yang membuat semua orang semakin waspada, level makhluk itu sama sekali tidak dapat terbaca. Meski begitu, Kai tetap melangkah maju dengan penuh percaya diri. Ia menganggap bos di hadapannya tidak lebih dari monster kuat seperti biasanya. Tanpa membuang waktu, Raja Ungu itu langsung melepaskan skill Demon Slain andalannya ke arah Kronos. Namun sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Kronos hanya membuka sebuah ruang kecil di sampingnya sambil mengeluarkan sebilah pedang. Lalu dengan satu ayunan sederhana, ia berhasil menangkis seluruh serangan Kai tanpa menunjukkan sedikit pun kesulitan. Pemandangan itu membuat Kai membeku. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana serangan andalannya bisa dipatahkan dengan begitu mudah. Bahkan ketika Kronos hanya menatap ke arahnya, tatapan itu saja sudah menghasilkan tekanan yang begitu luar biasa, membuat tubuh Kai seolah tidak mampu bergerak. Dan sesaat kemudian satu serangan dari sang dewa langsung menjatuhkannya. Seluruh anggota tim sontak membelalak. Penyihir yang selama ini dijuluki Raja Ungu ternyata dapat dikalahkan hanya dengan satu serangan. Sementara Rei hanya bisa terpaku. Ia bahkan belum sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Anggota tim lainnya kemudian memilih melarikan diri keluar dari ruang bos. Tetapi sayangnya, usaha mereka tidak membuahkan hasil karena seluruh anggota tim juga ikut diserang hingga tewas. Saat melihat Rei terjatuh ke lantai dengan wajah penuh keterkejutan, sang dewa justru tertawa kecil sambil mempertanyakan apakah Rei benar-benar hanyalah seorang penyihir tanpa warna. Mendengar ucapan tersebut, Rei perlahan mengepalkan tangannya. Ia sadar dirinya memang lemah, namun karena ia belum mencapai apapun dalam hidupnya, ia menolak menyerah di tempat ini. Jadi meski dengan tubuhnya yang gemetar, Rei mengambil pedangnya lalu berdiri kembali menghadapi Kronos.
Keberanian itu justru membuat sang dewa merasa tertarik. Menurutnya cukup menghibur melihat seseorang yang bukan siapa-siapa berani berdiri di hadapannya, terlebih lagi seorang penyihir tanpa warna. Namun Kronos sama sekali tidak berniat mengampuninya, ia hanya tertarik ingin menguji seberapa besar tekad Rey. Lalu tanpa memberi Rey kesempatan untuk bereaksi, serangan berikutnya langsung dilepaskan ke arahnya. Serangan itu menghantam Rey dengan telak. Perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh hingga ia sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan. Dan dalam sekejap, tubuhnya sudah terkapar di hadapan Kronos. Namun setelah melihat Rey tumbang begitu mudah, Kronos justru bergumam bahwa dirinya mungkin sudah bertindak terlalu berlebihan. Sesaat kemudian ia mengaktifkan kekuatan waktu, membuat tubuh Rey kembali ke kondisi sebelum menerima serangan tadi. Rey hanya bisa tertegun saat seluruh lukanya lenyap begitu saja seolah tidak pernah terjadi. Ia bahkan sempat bertanya-tanya apakah dirinya baru saja disembuhkan. Tetapi sayangnya itu bukanlah belas kasihan. Kronos kemudian kembali mengangkat tangannya, dan kali ini ia melepaskan sebuah serangan yang jauh lebih mengerikan. Gelombang api raksasa langsung memenuhi ruangan. Sambil tertawa sang dewa mengatakan bahwa ia akan memberi Rey sedikit waktu untuk berpikir. Lalu ia ingin melihat bagaimana seorang manusia tanpa warna akan menghadapi api keputusasaan miliknya. Di tengah kobaran api yang terus mendekat, Rey memaksa dirinya untuk tetap tenang. Pandangannya kemudian tertuju pada sebilah pedang milik Kronos yang tertancap tidak jauh di belakangnya. Ia sadar serangan biasa tidak akan mampu melukai dewa tersebut. Tetapi jika pedang itu memang milik Kronos, mungkin hanya senjata itulah yang bisa menembus pertahanannya. Tanpa ragu Rey langsung berlari menerobos gelombang api itu sambil menggenggam pedang di tangannya. Bahkan tidak peduli meski seluruh tubuhnya mulai terbakar oleh panas api yang luar biasa, Rey terus melesat ke depan dengan tekad pantang menyerah. Sementara Kronos yang memperhatikannya hanya berdiri diam, hingga sesaat kemudian pedang itu berhasil ditusukkan tepat ke dada sang dewa. Awalnya Rey mengira serangannya berhasil, namun Kronos justru tertawa, lalu ia kembali menggunakan kemampuan memutar waktunya. Dan dalam sekejap, semua yang baru saja terjadi menghilang begitu saja. Rey kembali ke posisi sebelum menusukkan pedang, sementara luka di tubuh Kronos lenyap tanpa bekas. Sang dewa bahkan memuji usaha Rey, menganggap semua itu sebagai hiburan yang cukup menarik. Mendengar ucapan tersebut, Rey perlahan menjatuhkan pedangnya lalu berlutut di lantai. Semua yang ia lakukan ternyata tidak mengubah apapun. Sebesar apapun pengorbanannya, Kronos selalu bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Hingga sampailah ketika keputusasaan mulai menguasainya, tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul tepat di hadapannya. Sistem mendeteksi keberadaan dewa waktu dan ruang. Segel skill hitam berhasil dilepaskan. Bahkan belum sempat Rey memahami maksud pemberitahuan itu, notifikasi berikutnya kembali bermunculan. Skill tambahan berhasil diperoleh, dan skill drain berhasil didapatkan. Lalu begitu muncul pemberitahuan berikutnya setelah skill drain diaktifkan, disinilah Rey benar-benar dibuat terkejut. Skill putar balik milik Kronos berhasil dicuri. Kali ini Kronos mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi sebelum sang dewa sempat bertindak, Rey langsung mengaktifkan kemampuan yang baru saja ia curi. Hingga dalam sekejap, ruang dan waktu di sekelilingnya mulai retak. Melihat hal itu, Kronos akhirnya kehilangan ketenangannya. Dengan wajah marah, ia berteriak mempertanyakan bagaimana mungkin seorang manusia biasa berani mencuri kekuatan miliknya. Namun semuanya sudah terlambat. Karena tepat ketika sistem kembali memberikan satu pemberitahuan terakhir, yaitu proses regresi akan segera dieksekusi. Seketika waktu pun mulai bergerak mundur. Gelombang energi hitam di sekitar Rey telah berubah menjadi pusaran yang menelan dirinya, membawa pemuda itu kembali menuju masa yang telah ia pilih. Namun sesaat sebelum Rey membuka matanya, bayangan seorang pria misterius muncul di pikirannya sambil berkata, "Karena aku tidak cukup kuat untuk mengalahkan Kronos sang dewa ruang dan waktu, aku akan mempercayakan skill drain ini kepadamu. Jika itu kau, aku yakin kau pasti bisa mengalahkan Kronos." Setelah melihat kemunculan sosok misterius yang tidak dikenalinya, kini Rey telah terbangun di ruang kamarnya dengan pikiran yang masih dipenuhi kebingungan. Ia bertanya-tanya apakah semua kejadian itu cuma mimpi. Tetapi begitu pandangannya beralih ke arah cermin, fakta bahwa wajahnya tampak lebih muda telah membuat dirinya benar-benar terkejut. Ditambah lagi ketika ia melihat kastil terbalik yang melayang di langit masih berwarna putih, padahal kastil itu seharusnya berwarna hitam pekat hingga kemarin. Rey benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingat kastil terbalik tersebut memang masih berwarna seputih susu pada 7 tahun yang lalu. Tapi seiring waktu, warnanya perlahan berubah menjadi hitam pekat hingga pintu kastilnya mulai terbuka. Ingatan tentang pertarungan melawan Kronos sang dewa ruang dan waktu kembali membanjiri pikiran Rey. Ia masih dapat merasakan keputusasaan itu begitu jelas, sampai akhirnya ia berhasil mencuri skill memutar balik waktu milik sang dewa tersebut. Untuk memastikan semua itu, Rey segera mengambil ponselnya dan melihat tanggal yang tertera di layar, hingga dugaannya langsung terbukti. Ia benar-benar telah kembali 7 tahun ke masa lalu. Pandangannya kemudian kembali beralih ke cermin. Wajah yang lebih muda itu semakin meyakinkannya bahwa semua ini bukan mimpi.
Jadi ia langsung membuka jendela status miliknya untuk memastikan kebenarannya sekali lagi. Di situ terlihat kemampuan putar balik waktu sudah tidak ada lagi, karena telah digunakan untuk melakukan regresi. Namun masih ada satu skill yang tersisa, yaitu skill Drain. Melihat kemampuan itu masih berada di dalam daftar, Ray benar-benar merasa lega. Selama 10 tahun hidupnya, ia bahkan tidak pernah berhasil memperoleh satu pun skill. Kini hanya dengan satu kemampuan saja, ia tahu masa depannya sudah mulai berubah. Sementara ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya, dan Ray langsung menyadari bahwa hari ini adalah hari ujian penyihir. Sesaat kemudian ia sudah berada di kantor pusat Asosiasi Penyihir yang berada di depan stasiun Tokyo. Tempat ini merupakan lembaga nasional yang bertugas mengawasi para penyihir, sekaligus mengatur seluruh aktivitas penjelajahan dungeon. Saat melangkah masuk, Ray memperhatikan sekeliling dan menyadari bahwa gedung ini terlihat jauh lebih baru dibandingkan yang ia ingat. Tentu saja ini masuk akal, karena sekarang ia masih berada 7 tahun di masa lalu. Namun lamunannya mendadak terhenti ketika dua orang menghampiri Ray sambil memanggilnya sebagai si tanpa warna. Mereka adalah Oike dan Goto, dua bawahan yang selalu mengikuti Kurosaki kayak adiknya. Saat Goto merangkul Ray sambil bercanda, apakah ia akan mengikuti ujian penyihir lagi? Oike langsung mencibirnya dengan mengatakan, sebanyak apapun Ray mengikuti ujian, penyihir tanpa warna tetap takkan pernah menjadi sosok yang berarti. Ray yang mendengarnya tidak membantah sedikit pun. Ia tahu ucapan mereka memang benar. Di kehidupan sebelumnya, ia sudah berkali-kali mengikuti ujian yang sama, tetapi hasilnya tidak pernah berubah. Namun meski demikian, ia tetap tidak menyerah pada mimpinya untuk menjadi seorang penyihir. Karena tidak ingin melayani ejekan mereka lebih lama, Ray langsung melepaskan tangan Goto, lalu meminta mereka agar berhenti mengganggunya sebelum ia berjalan meninggalkan mereka. Di sisi lain terlihat pengawas ujian sekaligus penyihir peringkat B Hinata Reina yang sedang memeriksa berkas para peserta. Begitu melihat Ray datang lagi, Hinata hanya menghela napas panjang. Menurutnya jika Ray terus memaksakan diri mengikuti ujian seperti ini, suatu hari nanti ia benar-benar bisa kehilangan nyawanya. Namun Ray hanya tersenyum kecil sembari mengatakan bahwa kali ini semuanya akan berjalan baik. Tak lama kemudian, mereka pun telah tiba di lokasi ujian. Hinata sempat menawarkan penjelasan mengenai aturan tes. Tetapi Ray menolaknya, karena ia sudah mengetahui syarat ujian itu dengan sangat baik. Begitu melewati portal, Ray langsung mengingat tujuan tes kali ini. Ia hanya perlu mengumpulkan 3 batu mana yang dijatuhkan goblin untuk dinyatakan lulus. Bagi penyihir biasa, ujian ini sebenarnya sangat mudah. Namun Ray tahu, kali ini semuanya tidak akan berjalan sesuai seharusnya. Dan benar saja, baru beberapa saat setelah memasuki dungeon, firasat buruknya langsung menjadi kenyataan. Seekor goblin bertudung merah dengan level 37 telah muncul tepat di hadapannya. Melihat monster yang seharusnya tidak mungkin berada di dungeon level 1, Hinata langsung terkejut. Ia segera menghunus pedangnya sambil berteriak menyuruh Ray melarikan diri, sedangkan dirinya akan maju menghadapi monster tersebut. Ray yang mendengarnya hanya bisa menggertakkan gigi. Ia masih mengingat kejadian ini dengan sangat jelas. Di kehidupan sebelumnya, Hinata bertarung mati-matian hanya untuk memberinya kesempatan kabur. Dan akibat pertarungan itu, Hinata mengalami luka yang begitu parah, hingga terpaksa mengakhiri karirnya sebagai penyihir. Ray yang menyadari semua itu terjadi karena dirinya yang terlalu lemah. Kali ini ia tidak akan membiarkan masa depan buruk itu terjadi lagi. Jadi tepat ketika goblin bertudung merah bergerak mendekat, Ray langsung melemparkan sebuah belati ke arahnya. Bahkan meski belati tersebut memang berhasil ditepis dengan mudah, tetapi tujuan Ray sejak awal bukan untuk melukainya. Seperti yang sudah ia ketahui, monster itu memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kapasitas fisiknya. Karena itu ia langsung melompat ke depan dan menghantam wajah goblin tersebut dengan sebuah pukulan keras untuk menguji sebuah skill yang baru saja ia peroleh. Hingga ketika sang goblin semakin marah dan bersiap menyerang balik, saat itulah tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga, seolah ada sesuatu yang baru saja direnggut darinya. Sebuah notifikasi sistem kemudian muncul di hadapan Ray, memberitahukan bahwa skill peningkatan tubuh milik lawan berhasil dicuri dan status fisiknya telah meningkat. Melihat pemberitahuan itu, kini Ray mulai memahami cara kerja skill drain miliknya. Ia bukan hanya mampu mencuri kemampuan lawan, tetapi juga dapat menggunakannya sebagai miliknya sendiri. Lalu dalam sekejap, sebuah tebasan langsung membelah tubuh goblin hingga ia tidak mampu bangkit lagi. Kemudian Ray berkata, jika aku bisa mencuri skillnya, maka monster tersebut tidak lebih dari seonggok daging biasa. Di sisi lain, Hinata benar-benar sulit mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Ia segera menghampiri Ray dan menanyakan, bagaimana seorang penyihir tanpa warna bisa mengalahkan monster level 37 hanya dengan satu pukulan. Ray hanya tersenyum canggung. Untuk saat ini, ia sama sekali tidak berniat menceritakan keberadaan skill miliknya. Karena itu, ia hanya menjawab bahwa semuanya terjadi karena kebetulan. Jawaban tersebut tentu saja membuat Hinata semakin kesal. Namun ia memilih mengesampingkan hal itu, mengingat kemunculan monster level tinggi di dungeon ujian jauh lebih penting untuk segera dilaporkan kepada asosiasi.
Saat Hinata hendak membatalkan ujian, Rei justru melihat sebuah batu mana yang terjatuh dari tubuh goblin yang telah dikalahkannya. Kemudian ia segera mengambilnya sembari mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan 2 batu mana lagi. Hinata yang mendengarnya sontak langsung memarahi Rei. Menurutnya, sekarang bukan saatnya memikirkan ujian. Namun belum selesai ia berbicara, beberapa goblin lain mulai bermunculan dari balik lorong. Melihat mereka, Rei justru tersenyum tipis. Monster-monster itu datang di saat yang sangat tepat. Hingga begitu para goblin menyerbu, Rei langsung menghancurkan mereka semua hanya dengan satu serangan. Melihat pemandangan itu, Hinata kembali terdiam tanpa mampu berkata apa-apa. Sementara Rei dengan santai mengambil 2 batu mana yang terjatuh, lalu bertanya apakah ia boleh membawa semuanya. Beberapa saat kemudian, mereka telah kembali ke markas besar Asosiasi Penyihir. Hinata akhirnya menyerahkan lisensi penyihir kepada Rei. Saat kartu itu berada di tangannya, Rei hanya bisa memandanginya dalam diam. Rei ingat di kehidupan sebelumnya ia membutuhkan waktu 10 tahun sebagai porter sebelum akhirnya berhasil memperoleh benda kecil tersebut. Tetapi setelah mendapatkan kesempatan mengulang hidupnya, ia akhirnya benar-benar berhasil menjadi seorang penyihir. Di tengah rasa harunya, Hinata mengingatkan Rei agar melihat informasi mengenai penukaran batu mana. Material yang dijatuhkan monster itu bukan hanya menjadi bukti hasil perburuan, tetapi juga merupakan sumber energi bernilai tinggi yang dapat dijual kepada asosiasi penyihir. Setelah menerima lisensi penyihirnya, Rei langsung melihat rincian hadiah yang akan ia terima dari hasil ujian tadi. Awalnya ia mengira nilainya tidak akan seberapa. Namun begitu ia melihat jumlah 3 juta yen yang tertera, sontak matanya langsung membelalak dan ia sampai memastikannya sekali lagi, apakah dirinya tidak salah lihat. Melihat reaksinya, Hinata hanya tersenyum lalu menjelaskan bahwa hadiah sebesar itu memang pantas diberikan, karena monster yang berhasil dikalahkan Rei adalah goblin bertudung merah. Sekali lagi Rei masih sulit mempercayainya. Selama 10 tahun menjadi porter, ia bahkan tidak pernah membayangkan seorang penyihir bisa memperoleh uang sebanyak itu hanya dari satu perburuan. Lalu begitu Hinata tertawa sembari mengatakan, jika Rei terus berkembang seperti sekarang, penghasilannya di masa depan pasti akan jauh lebih besar. Rei yang mendengarnya tiba-tiba teringat sesuatu. Kemudian ia menyampaikan sebuah permintaan kepada Hinata. Tidak berselang lama setelah itu, Rei sudah berada di depan portal sebuah dungeon yang telah dipesan atas namanya sendiri. Mengingat di kehidupan sebelumnya hal seperti ini bahkan tidak pernah ia capai, tentu membuatnya sangat bersyukur karena sekarang ia bisa memasuki dungeon seorang diri. Dan ia pikir mungkin saja dirinya bisa mengubah takdirnya ke arah yang lebih baik. Namun sayangnya ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari mana warna biru langsung mencengkeram tubuhnya. Rei segera menoleh dan mendapati Goto bersama Oikedaichi yang sudah berdiri di belakangnya. Mereka mempertanyakan keberanian Rei yang berniat memasuki dungeon sendirian. Menurut mereka, seorang penyihir tanpa warna sama sekali tidak pantas melakukan hal semacam itu. Namun Rei tetap tenang saat ia menjelaskan bahwa dirinya telah lulus ujian penyihir. Dengan lisensi yang baru saja diperoleh, ia memiliki hak untuk memasuki dungeon solo. Tetapi Goto tidak percaya begitu saja. Sementara Daichi langsung mencengkeram kepala Rei sambil menyuruhnya menunjukkan skill yang Rei miliki. Mendengar itu, Rei kemudian mulai menganalisis lawannya. Ia tahu kemampuan Daichi adalah tangan mana, sebuah teknik yang memadatkan mana menjadi tangan raksasa untuk menangkap musuh. Selain itu, Rei juga sadar bahwa peningkatan tubuh yang ia curi dari goblin bertudung merah belum tentu cukup untuk melepaskan diri. Namun ia sudah memiliki rencana. Rei langsung saja menghentakkan kakinya ke tanah, lalu melompat dan menghantam wajah Daichi dengan sundulan keras, hingga hidung pria itu langsung berdarah. Dan pada saat yang sama, sebuah notifikasi sistem muncul. Skill tangan mana berhasil dicuri. Setelah kemampuan itu berpindah tangan, cengkeraman tangan mana yang menahan Rei langsung lenyap. Daichi dan Goto hanya bisa menatap dengan wajah bingung penuh keterkejutan karena tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Sementara Rei yang tidak ingin membuang kesempatan itu, ia langsung mengaktifkan tangan mana yang baru saja dicurinya dan membalikkan keadaan. Kini giliran Daichi yang dicengkeram kuat hingga tubuhnya tidak mampu bergerak. Keringat dingin langsung mengucur dari wajah Daichi. Ia benar-benar tidak menyangka, seorang yang tidak punya warna seperti Rei telah membangkitkan sebuah skill. Goto yang melihat rekannya terdesak, dengan segera ia langsung mengaktifkan skill bola api di tangannya untuk menyerang Rei. Namun Rei juga langsung mengaktifkan skill peningkatan tubuh ekstrim, hingga serangan bola api itu dihancurkan begitu saja. Lalu tanpa memberi kesempatan Goto bereaksi, Rei segera melayangkan satu pukulan keras yang membuat tubuhnya terpental menghantam dinding. Pemandangan itu membuat Daichi jadi semakin terkejut dan sulit mempercayai apa yang ia lihat. Rei kini bukan hanya memiliki skill tangan mana, tetapi juga kemampuan penguatan tubuh. Dan begitu melihat dua skill berbeda digunakan secara bersamaan, mereka mulai bertanya-tanya, apakah Rei adalah tipe penyihir dengan dua warna mana? Namun Rei hanya menarik napas pelan, lalu ia langsung mengaktifkan skill bola api yang berhasil ia curi dari Goto, sembari berkata, tentu saja aku masih punya satu warna lagi. Saat melihat pemandangan tersebut, Goto benar-benar kehilangan kata-kata.
Ia belum pernah mendengar ada penyihir yang memiliki 3 warna. Dan setelah Ray mengarahkan bola api di tangannya untuk ia lempar ke arah Goto, dengan nada penuh intimidasi, Ray pun bertanya kepada kedua lawannya, apa mereka masih ingin melanjutkan pertarungan? Mendengar itu, Goto dan Daichi hanya saling berpandangan untuk beberapa saat. Hingga pada detik berikutnya, keduanya langsung melarikan diri sambil memohon agar Ray memaafkan mereka. Saat melihat mereka kabur, Ray akhirnya menghela napas lega. Namun ia sadar masalahnya belum selesai. Selama ini dirinya selalu dianggap sebagai anjing peliharaan oleh Kai, adiknya sendiri. Dan jika adiknya tersebut mengetahui bahwa Ray tiba-tiba membangkitkan skill, kemungkinan besar ia akan langsung mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun mengingat saat ini ada ancaman lain yang jauh lebih mengkhawatirkan, yang mana jika menyesuaikan waktu di kehidupan sebelumnya, tak lama lagi akan muncul Red Dungeon yang sangat berbahaya. Karena itulah ia memutuskan untuk mengabaikan semua urusan lain dan memusatkan perhatian pada satu tujuan, yaitu meningkatkan level secepat mungkin. Ray kemudian langsung memasuki portal dungeon yang ada di hadapannya. Di sepanjang jalan, Ray kembali mengingat pengetahuan yang ia miliki. Level memang menjadi dasar kekuatan setiap penyihir. Karena semakin tinggi level seseorang, maka semakin besar pula mana dan skill yang bisa dikuasai. Namun menurut Ray, ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kemampuan mengendalikan mana. Belum lama memasuki dungeon, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi tepat di depannya. Dari balik kepulan asap muncul seorang penyihir api dengan level 38. Ray segera membentuk bola api miliknya. Lalu begitu penyihir api tersebut juga mulai menyiapkan serangannya, Ray langsung menyadari satu hal. Meskipun menggunakan teknik yang sama, perbedaan level tetap menghasilkan kekuatan yang sangat berbeda. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, lawannya langsung melepaskan rentetan bola api. Ray membalas dengan serangan yang sama. Beberapa bola api saling bertabrakan di udara, tetapi masih ada beberapa yang lolos dan melesat ke arahnya. Ray yang menyadari sepertinya ia tidak mungkin bisa menang jika terus bertarung dari jarak jauh. Dengan cepat ia langsung menerjang ke depan untuk memperkecil jarak dengan musuhnya. Karena berdasarkan pengalaman yang ia miliki, tidak peduli setinggi apapun level seorang penyihir, pasti selalu ada celah sesaat setelah mereka selesai melepaskan skill. Bahkan meski celah itu hanya berlangsung sekitar 2 detik, Ray tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sehingga akhirnya, ia berhasil menghantam wajah lawannya dengan satu pukulan penuh tenaga, membuat penyihir itu terpental jauh ke belakang. Lalu setelah sistem memberitahukan bahwa Ray berhasil mencuri skill bola api milik lawannya, penyihir api itu segera bangkit dan kembali mencoba menggunakan kemampuannya. Namun wajahnya langsung berubah bingung saat ia menyadari skill itu sama sekali tidak bisa diaktifkan. Jadi tanpa membuang kesempatan, Ray langsung melepaskan bola api yang baru saja ia curi untuk membakar lawannya. Hingga ia berhasil mengalahkan penyihir itu dan membuatnya naik level sebanyak 4 kali. Sejak saat itu, Ray terus menjelajahi setiap sudut dungeon sambil menghabisi seluruh monster yang menghadangnya. Pengalamannya terus bertambah sedikit demi sedikit. Hingga setelah cukup lama bertarung, ia akhirnya menghentikan langkahnya untuk memeriksa status miliknya. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Kini level Ray telah mencapai 27. Namun Ray sama sekali tidak merasa puas cuma sampai di situ saja. Ia tahu betul bahwa semakin tinggi level seseorang, semakin sulit pula meningkatkan level berikutnya. Jadi jika ingin segera menembus level 30, ia tidak bisa terus memburu monster biasa. Melainkan ia membutuhkan lawan yang jauh lebih kuat. Berbekal pemikiran itu, Ray kembali melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tiba di bagian dungeon paling dalam. Di hadapannya kini berdiri sebuah pintu raksasa yang menjadi jalan menuju ruang bos. Tanpa ragu, ia mendorong pintu tersebut perlahan. Dan benar saja, sosok yang menunggunya di balik pintu bukanlah monster biasa. Seekor iblis kerangka level 45 telah berdiri di tengah ruangan, ditemani beberapa imp level 30 yang mengelilinginya. Perbedaan level mereka memang terpaut sangat jauh, namun Ray tidak sedikit pun berniat mundur. Karena selama ia masih bisa mencuri kemampuan lawannya, pertarungan ini belum tentu berakhir dengan kekalahan. Kesempatan pertama pun langsung ia ambil. Dengan skill penguatan tubuh, Ray segera melesat dan menghantam sang bos menggunakan tinjunya. Tetapi tepat sebelum pukulannya mengenai sasaran, sebuah penghalang mana tiba-tiba muncul dan menahan seluruh serangannya. Ray kemudian segera melompat mundur sambil mengerutkan dahinya. Dugaan terburuknya ternyata memang benar. Yang mana selama penghalang itu masih aktif, ia takkan pernah bisa menyentuh tubuh sang bos. Dan tanpa melakukan kontak langsung, maka kemampuan mencuri skill miliknya juga tidak akan bekerja. Iblis kerangka itu kemudian mulai meraung keras dan langsung melesat ke arah Ray dengan kecepatan tinggi. Namun beruntung Ray masih sempat menghindar. Lalu ia berencana untuk mencuri skill monster imp yang terbang di atasnya agar bisa menghancurkan pertahanan iblis kerangka itu. Tanpa membuang waktu, Ray segera melompat dan langsung menghantam monster imp dengan tinjunya. Hingga ia berhasil mencuri skill Ice Needle milik monster tersebut. Kemudian setelah Ray melancarkan serangan bola api kepada monster imp tadi,
Dengan cepat, ia juga langsung mengaktifkan skill Ice Needle yang baru saja ia dapatkan untuk menyerang salah satu monster lainnya hingga tumbang seketika. Tetapi pertarungan masih jauh dari selesai. Yang mana ketika Ray mendarat tepat di hadapan iblis kerangka, iblis itu mulai menggunakan kemampuannya untuk memanggil monster imp lain, lalu monster itu langsung melesat terbang ke arah Ray. Namun alih-alih panik, Ray justru menganggap ini sebagai kesempatan yang bagus untuk menambah poin experience-nya setiap kali ia berhasil menumbangkan lawan. Dan alhasil, kini level Ray telah naik sekali lagi ke level 28. Tapi kejutan yang menunggunya ternyata belum berhenti hanya sampai di situ saja. Karena tepat ketika notif sistem kembali muncul memberitahukan bahwa jumlah mana yang dapat dikontrol telah mencapai nilai yang dibutuhkan. Tiba-tiba muncul pemberitahuan bahwa skill sintesis telah terbuka, sesuatu yang sudah Ray tunggu-tunggu sejak tadi. Iblis kerangka itu sekali lagi melepaskan raungan keras untuk mengintimidasi Ray. Namun Ray tidak gentar sedikit pun, sebaliknya ia justru fokus mengaktifkan skill bola api dan skill Ice Needle secara bersamaan. Lalu dengan mengaktifkan skill sintesis yang baru saja ia peroleh, pada saat itulah sebuah kemampuan baru mulai tercipta dari gabungan skill bola api dan skill Ice Needle. Dan dalam sekejap, Ray langsung melompat ke hadapan iblis kerangka untuk melancarkan serangan menggunakan skill baru yang ia beri nama Fire Lance. Bahkan meski iblis kerangka itu telah mengaktifkan penghalang terkuatnya, kali ini Ray mampu menghancurkannya dengan mudah, hingga ia berhasil menembus pertahanan lawan dan mencuri skill mana barrier miliknya. Lalu tanpa memberi ruang sedikit pun bagi lawannya untuk memulihkan diri, dengan cepat Ray langsung mengaktifkan skill penguatan tubuh dan kembali melancarkan serangan Fire Lance untuk menusuk tubuh iblis kerangka itu. Hingga kobaran api merah melahap tubuhnya sampai lenyap tanpa menyisakan apapun, selain sebuah batu mana yang jatuh menggelinding ke lantai. Sesaat setelah pertarungan berakhir, sistem kembali memunculkan beberapa notifikasi naik level. Pengalaman yang diperoleh dari pertarungan itu telah membuat level Ray melonjak drastis mencapai level 33. Kini ia benar-benar memahami betapa luar biasanya skill sintesis. Kemampuan itu mampu menggabungkan beberapa skill menjadi serangan yang jauh lebih kuat. Jadi tidak heran jika teknik seperti ini umumnya baru bisa digunakan oleh penyihir yang telah mencapai sekitar level 30. Namun hasil yang ia dapatkan dari pertarungan tersebut ternyata bukan hanya itu saja. Sistem kembali memunculkan notifikasi baru yang menjelaskan bahwa syarat level yang dibutuhkan telah tercapai, dan batas skill yang dapat dipertahankan dari hasil pencurian telah meningkat. Dari yang awalnya hanya 3 skill saja, kini ia bisa mempertahankan 5 skill curian.